saya Kristina Ayu Ningsih, NIM 5 dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang komoditas tembakau terkait adanya COVID-19. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian tembakau itu seperti apa. Langsung saja simak videonya. Tembakau adalah produksi pertanian yang diperoleh dari daun tanaman dari genus Nicotin. Tembakau dapat dikonsumsi digunakan sebagai pestisida, dan dalam bentuk nikotin tartar dapat digunakan sebagai obat. Jika dikonsumsi pada umumnya, tembakau dibuat menjadi rokok, tembakau, kunyah, dan sebagainya. Tembakau telah lama digunakan sebagai endogen di Amerika. Kedatangan bangsa Eropa ke Amerika Utara mempopulerkan perdagangan tembakau, terutama obat penenang. Kepopuleran ini menyebabkan tumbuhan ekonomi Amerika Serikat bagian selatan. Setelah Perang Saudara Amerika Serikat, perubahan dalam pemerintah dan tenaga kerja penyebabnya pengembangan industri rokok. Produk baru ini dengan cepat berkembang menjadi perusahaan-perusahaan tembakau hingga menjadi konversi ilmiah pada pertengahan abad ke-20. Dalam bahasa Indonesia, tembakau merupakan sarapan dari bahasa asing, bahasa Spanyol. Tabaco dianggap sebagai asal kata dalam bahasa Arawaka. Khususnya dalam bahasa Taino di Karibia disebutkan mengacu pada gulungan daun-daun pada tumbuhan ini. Atau bisa juga dari kata tabaco, sejenis pipa berbentuk Y untuk menghirup asap tembakau. Daun-daun tembakau dirujuk sebagai cohiba, tetapi umumnya digunakan untuk mendefinisikan tumbuhan obat-obat sejak yang berasal dari bahasa Arab tabak, yang dikabarkan ada sejak abad ke-9 sebagai nama dari sebagai jenis tumbuhan kata tobacco. Bahasa Inggris bisa jadi berasal dari Eropa dan pada akhirnya diterapkan untuk tumbuhan sejenis yang berasal dari Amerika. Dan ini 5 negara penghasilan tembakau terbanyak di dunia. Analisa komoditas tembakau di saat wabah COVID-19. Masuk ke pembahasan. 1. Permintaan dan penawaran. 2. Potensi produksi dan kondisi pasar saat pandemi. 3. Kebijakan pemerintah. 4. Strategi analisis jurnal. Permintaan tembakau. Pertumbuhan penjualan bagi di akhir tahun lalu maupun awal tahun ini, permintaan di pasar masih bagus. Begitu pula dengan produksi dan distribusinya tetap berjalan. Bahkan sejak wabah virus corona merebak di Indonesia, permintaan tembakau iris Indonesia dari pasar lokal justru meningkat 20% sampai 25% dibanding kondisi normal. Merebaknya virus corona membuat perekonomian melambat sehingga berpengaruh ke pendapatan masyarakat, terutama yang berada di tingkat ekonominya rendah. Hal ini dipengaruhi harga-harga rokok yang sudah naik banyak. Meningkatkan permintaan tembakau iris bukan hanya datang dari wilayah yang banyak terdapat kasus corona, tetapi dari seluruh daerah pemasaran Indonesia di dalam negeri. Penawaran tembakau. Kementerian Pertanian mencatat produksi tembakau nasional pada 2016 sebanyak 126,728 ribu ton, turun sekitar 67,062 ribu ton atau sekitar 34% dibandingkan dengan 2015 yang mencapai 193,790 ribu ton. Produksi tembakau kemudian mulai membaik pada 2017 mencapai
181,162 ton. Pertumbuhan produksi tembakau 2019 diperkirakan diikuti dengan berkelanjutan impor mengingat tingginya kebutuhan bahan baku industri rokok Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia. Kebutuhan tembakau industri rokok ke petani tembakau bagus, tetapi tetap akan impor untuk menutupi defisit berdasarkan data Kementerian Perdagangan. Impor tembakau selama Januari sampai Maret 2019 mencapai nilai 158,41 juta, turun 0,7% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang berjumlah 159,53 juta. Potensi produksi tembakau. Dengan adanya Covid, maka tidak dapat melakukan impor sehingga potensi produksi dari dalam negeri cukup besar. Ekspor produk tembakau lebih tinggi dari impor. Kebutuhan tembakau untuk pengguna pribadi masih minim. Kondisi pasar tembakau saat pandemi. Dengan adanya COVID-19, selama hampir 2 bulan kondisi pasar tembakau mengalami penurunan. Permintaan 2 pabrik rokok kretek besar yakni PT Djarum dan PT Gudang Garam terhadap tembakau tahun ini menurun. PT Djarum tetap akan membeli tembakau dari petani, namun jumlah kuota akan menurun sekitar 20% dibandingkan tahun lalu atau hanya melakukan pembelian sekitar 3,500 ton. Kemudian dari PT Gudang Garam bahwa di tengah wabah COVID-19 perusahaan rokok juga tetap membeli tembakau dari petani, namun belum diketahui pasti pembeliannya akan turun tidak sebanyak tahun lalu dikarenakan pasaran rokok juga menurun akibat adanya virus COVID-19. Kebijakan pemerintah. 1. Pemerintah akan membatasi impor tembakau yang belum diserap industri rokok. 2. Peraturan Menteri Keuangan PMK yang membolehkan penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau, DBH, CHT, dan dana bagi hasil sumber daya alam untuk penanganan COVID-19 tersebut. 3. Memberdayakan para penyuluh untuk membantu para pembudidayakan tembakau. Strategi pengembangan usaha tembakau. Strategi pengembangan usaha tembakau ranjangan pada kelompok tani Kabupaten Jember. Penelitian ini menghasilkan 5 alternatif strategi, yaitu 1. Memberikan pembinaan kepada kelompok tentang cara perusahaan dan memberikan bantuan sarana produksi. 2. Pengembangan yang berorientasi agribisnis untuk menyerap konsumen dengan memanfaatkan lembaga keuangan untuk menambah permodalan. 3. Melakukan promosi untuk menembus pasar yang lebih luas. 4. Membuat aturan kelompok untuk menekan ahli fungsi lahan pertanian. 5. Meningkatkan kualitas tembakau agar mampu bersaing dengan tembakau kelompok lain. Terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.